Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Panas Dingin. Terbalik ya, ulang. Panas Dingin Channel. Panas Dingin Channel. Bareng gue Danu Aksal. Gue Tama. Dan kali ini kita ada bintang tamu. Siapa di sini? Hai guys. Ada Nadea Tanjung dengan Anissa Fitra. Wih, ada dua cewek-cewek cantik nih, Cang. Amin, Pan, serius. Bisa gak nih? Bisa gak? Boleh kali ya. Maksudnya bisa kita tanya-tanya. Kali. Ingat di rumah ya, Cang. Ke malam. Oke. Yang kayak begini kita anggurin. Nggak boleh. Sikat. Nadea Ananda Putri. Yes. Biasa disapa atau Sapa. disebut bukan disebut apa ya? Dipanggil. Iya, biasa dipanggil Nadea Tanjung. Nadia Tanj. Kenapa Tanjung. Tanj? Kenapa harus dipotong? Iya sebenarnya kan Tanjung, cuma lebih pengen yang kayak singkat aja gitu, terus biar yang ditanya orang aja gitu. Jadi makanya ungnya itu dihilangin, karena pemberian dari papa tuh begitu maunya. Tanj doang. Tapi enak kalau dipanggil Tanj, culik aku. Bukan gitu Pak maksudnya. Ini dong. Tok-takan banget ya bapak ini. Artis muda berbakat umur Amin. 20 tahun. Amin. Yang mengawali karirnya di dunia model, iklan, dan sampai akhirnya memutuskan untuk menggeluti dunia seni peran. Amin. Ica jatuh salah maaf loh. Raya itu yang gua tahu, dia itu pernah bermain di sinetron Tendangan Si Madun. Betul. Jadi madunnya apa jadi bolanya? Jadi gawangnya. Jadi rumput. Jadi gawangnya. Jadi rumput. Jadi apa tuh, Ca? Jadi tuh ceritanya kalau si Madun ini kan punya tim sepak bolanya sendiri. Nah, kalau gue juga punya tim sepak bolanya sendiri. Gitu. Oh, jadi beda kubu. Enggak, tapi kita sama-sama temennya Madun ceritanya. Cuma beda kubu. Kalau dia kan sama teman-temannya yang cowok, kalau aku sama Tapi teman-teman ceweknya? si ceweknya. Kirain yang gitu. jadi musuhnya si Madun. Enggak. Baron. Gondrong. Iya, Dia Baron. yang gondrong si Baron. Enggak. Yang di topeng di preman. Bukan. Beda, Bapak. Beda. Baru saya. Beda, lanjut. Terus pernah bermain juga di sinetron atau film ya? Apa tuh? Kembalinya Raden Kian Santang. Sinetron. Sinetron. Jadi Santangnya. Bukan. Ceritanya tuh sebagai Nyai Endang Gelis. Nah, jadi Nyai Endang Gelis ini sendiri tuh memang ada si sosok aslinya. Memang kisah nyatanya si Endang Gelis ini memang ada. Terus cara Raya itu Rayanya manggilnya Iya. Nih, jadi gini. Kalau di lokasi sekarang kan lagi jalan tukang ojek pengkolan dan aku berperan sebagai Raya. Jadi teman-teman di lokasi syuting Biasanya lebih sering namanya manggil Raya gitu. Iya, jadi biasanya tuh dipanggilnya Raya. Jadinya gue udah biasanya manggilnya Raya gitu. Jadi manggilnya Raya aja lah. Lanjut. Gimana cara mendalami karakternya nih? Tiba-tiba kan jadi sebelumnya kan itu duluan mana Madun sama Kian Santang? Dulu Madun tuh 2012. Tontonan Dulu gua banget. kecil itu. Dulu kecil, dia sudah udah tua. Balik. Lo yang tua nih. Kalau aja umurnya di bawah tuh. Masa ada? Mana ada? Oh, iya, mana ada? Aku cuek. Kan Madun itu kan perannya itu kan anak-anak remaja ya kan, terus tiba-tiba mainin jadi Nyai, itu gimana cara berpindah gitu? Kalau dari si Madun sendiri kan tuh 2012. Nah, sebenarnya dari Madun tuh juga masih banyak kelompatan yang lainnya Itu gitu. 2012 berarti umurnya Sekitar kelas 6 SD. SD. Masih bocah banget, masih main lari-larian Sama di gue berarti juga segitu gue. Kita kan beda 12 tahun kalau nggak salah ya. Mana ada? Ada aku cuy. Kok jadi bisa tua ya sih? Muda Pak, muda. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya lebih ke peran kan kalau Kian Santang itu jatuhnya kolosal. Nah, sebelum di Raden Kian Santang ini pertama kali main kolosal itu di Misteri Gunung Merapi. Dari situ baru ke Nyi Roro Kidul. Dari Nyi Roro Kidul terus baru ke Raden Kian Santang gitu. Nah, sebenarnya dari perannya sendiri itu di setiap kolosal beda-beda. Waktu itu sempat jadi antagonis baru si protagonis. Kalau yang Nyai Endang di sini emang protagonis banget anaknya. Ya, berarti kan beda ya. Dari film Semadun kan lebih ke casual. Ya, bajunya lebih ke casual gitu. Sedangkan di film Raden Kian Santang kan kayak pakai rombe-rombe kayak gitu. Rombe-rombe apa itu? Kayak baju-baju
Salah ya. Iya, nyaman gak sih maksudnya pas syuting Raden Kian Santang itu pakai baju kayak gitu? Yang paling ribet itu di film Nyi Roro Kidul. Ya Allah. Bajunya tuh emang ribet banget dan memang apa ya, berat banget. Soalnya dia memang dari kuningan besi asli gitu loh. Jadi di pundak, di kepala tuh semua emang berat. Agak sedikit bau ya? Enggak juga. Ingat. Kuningan, kuningan. Enggak gitu juga maksudnya. Enggak Pak. itu ya, Bapak. Bukan itu. Beda dong. Tapi kalau dibilang nyaman atau enggak, insya Allah nyaman. Dan ini dia sekarang dia itu bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan sebagai Raya dan sekarang lagi menggeluti dunia kayak bukan dunia ya, jadi menggeluti peran sebagai barista. Iya. Ya, barista ya. Yang Iya. awalnya itu cuman anak kampus. Anak aku numpang wifi. Nah, jadi gimana? Waduh. Ada siapa ya? Ini nih, Nggak ada. Nggak ada. Jangan kayak Ntar kejadian lagi gue. Bayaran paling mahal nih lah kawan. Lewat aja dibayar. Lanjut terus. Ya kan, kayak kan sekarang apa namanya di tukang ojek pengkolan kan sebelum jadi profesi sebagai barista terus sebagai anak kampus ya kan. Nah ini kembali lagi berarti ke masanya film Si Madun, cuman versinya Raya itu lebih dewasa ya kan, karena pakaiannya udah lebih casual lagi. Itu kan Raya bermain sama Maranti ya, kan senior, udah pasti senior. Berat gak sih maksudnya berdandan sama senior kayak gitu? Enggak sih. Enggak. Tapi Ini nih senior nih berat banget tuh, lihat tuh, gue diplototin gitu. Dan sini lah pada duduk. itu udah pakai tas mulu mau ngojek apa? Habis ngamen. Kalau Ini kurang estetik banget nih. oh iya silakan. Cuman geser dikit doang. Enggak nih kayaknya begini deh lebih Kembali estetik. Nah itu dia. waktu 1 detik. Kalau ditanya berat atau enggaknya sih, alhamdulillah enggak, karena sebelumnya juga pernah ketemu sama yang lebih senior lagi yang kayak gitu. Cuma lebih kayak kita harus ngambil ilmunya dia yang kayak Iya. gitu-gitu, belajar sama mereka itu sih. Ya, kayak berarti kayak mesti apa tuh? Belakang kamera keselin banget. Terus cara menanggapinya apa? Kalian mesti ngobrol dulu, Raya mesti ngobrol dulu sama Maranti atau mesti apa gitu loh sebelum kalian start syuting. Ya Allah, ada mulu. Di mana nih orang itu mulu? Oh, ekstras ya? Gue kira sampai. Pengen diajak masuk kamera ya. Bercanda Jangan Pak. masuk. Kasihan dulu bebek. Bercanda Pak. Mana masih muda? Apa gimana? Iya, maksudnya sebelum tag, apakah Raya ngobrol dulu sama senior? Ini caranya kayak gimana, kayak gini-gini gitu. Paling sih kalau misalkan ngobrol itu ya kita cuma nih sekedar perkenalan, karena kita misalkan baru nih ya kan, aku baru kayak kenalin aku Nadia gini. Paling kayak gitu doang sih. Cuma kalau untuk yang kayak karakternya sendiri si Raya ini tuh dibentuknya sama sutradara gitu. Sutradara. Nanti yang ngebawain tinggal kitanya sendiri. Gitu. Raya itu sekarang berapa saudara sih Raya? Aku 5. Yang saudara Raya 5 anak? bersaudara. Anak ketiga perempuan satu-satunya. Dijaga 2 cowok 2 cewek berarti. 2 cowok, 2 cowok. Oh iya, 2 dua abang, cowok, 2 dua adik. cowok. Lu adek. Dijagain dia tengah-tengah tuh. Berarti 4-nya cowok. 4 cowok. Berarti cowok. Yang lain tuh pernah nikah, apa Raya itu? Baru salah. Satu jenah. Sudah mengarah nih pertanyaannya. Baru satu yang udah nikah. Hah? Baru satu yang udah nikah. Terus yang nomor? Nomor 1. Nomor 1, yang kedua belum. Yang ketiga kapan? Gua udah tahu. Yang ketiga kapan? Udah, gini deh. Cantik. Nah, Amin. Ya kan, cantik Amin. iya. Amin. Terus iyalah. karirnya bagus. Amin. Seorang public figure gitu kan. Udah ada cowok belum sih? Hah, Cice, kenapa muda? Hah? Siapa sih yang bikin pertanyaan kayak gini? Udah ada belum sih? Hah? Kan nanya ini biar penonton tahu juga. Siapa tahu penonton ada yang mau daftar. Iya. Di sini. Di Website. sini nih, kita aja lah daftarnya. Mau sama Raya ya kan. Nah. Gue juga kalau belum. Ayo sini. Udah sama gue dah.
Jangan ntar anaknya belang-belang. Mana ada aku cuek. Mana ada aku belang. Kriterianya seperti apa sih? Tuh, kriteria lelaki seorang Raya atau Nadia. Nadia panjang. Tanjung. Itu yang bagaimana? Kriterianya nggak kepengen banyak kriteria atau yang dikhususkan ya. Cuma kalau misalkan kayak idaman, pasti semua orang punya idaman masing-masing. Kayak gitu. Cuma lebih pengennya memang seiman, terus dewasa, baik, pengertian, gitu aja sih. Ya sewajarnya lah, laki-laki gimana? Ini mau nih. Ya Allah. Anak siapa sih? Anak Pak ini ya, Buati ya. Sabar saya ngadepinnya. Gitu. Tapi kalau yang mau tahu banget nih tipe cowok tuh pernah ada dibahas di YouTube channelnya. Oh gitu. Biji gitu neng. YouTube channel siapa? YouTube channelnya aku di Nadia Tanj Official. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nggak jangan di subscribe lah. Subscribe dong. Gimana sih? Alright. Terus nih, Raya kan cewek satu-satunya ya di 5 bersaudara ini. Abang, lebih ke abang kali ya. Itu tuh ngejagain Raya banget nggak sih kalau misal Raya lagi deket sama cowok atau bagaimana kayak gitu? Pastilah, gimana sih yang namanya seorang abang gitu. Lo sendiri kan sebagai abang-abang juga kan gitu, pasti ngejagain juga. Abang-abang Kang Basu. Dulu pun juga Bang Jago. bukan. Bang Jago. Dulu Suka joget yang rame nih. Ih mau ngomong. Ya, ayo. Ayo deh gue pulang deh abis ini. Nggak bercanda. Silakan. Ya dulu pun juga sebenarnya kadang kalau jalan sama mantan juga sama abang. Tapi Raya ini yang dilihat Raya ini adalah paling dekat banget sama bokap. Ya. Daddy. Hah? Karena cewek satu-satunya juga sih, Cang. Hah? Iya, cewek Satu-satunya. satu-satunya juga bokap sih lebih ngejaga. Tapi pas gue selama ini ngeliat, maksudnya dia deket banget gitu sama bokapnya. Emang maksudnya Raya terjun ke dunia entertain, emang orang tua tuh mendukung atau ada pro kontranya sih sampai sekarang ini? Mendukung banget. Mendukung banget. Karena memang sebenarnya dari orang tua itu ngelihat dari akunya kan waktu pas ikut modeling dia ngelihat aku tuh kayak kok nih anak suka bergaya gitu loh di depan cermin gitu-gitu sampai akhirnya yaudah deh dimasukin ke kelas modeling. Dari situ ngerambat masuk ke sanggar acting gitu-gitu dan akunya dulu sanggar juga. Awalnya Dari sanggar juga gitu. Jadi kayak dari anaknya punya bakat dan orang tuanya ngedukung gitu. Jadi sama-sama alhamdulillah sama-sama berjalan. Tapi sejauh ini ya, maksudnya awalnya itu terjunnya dari mana? Dari iklan dulu apa model dulu? Modeling. Modeling dulu. Itu yang nunjukin apa ya bahasanya ya? Kalau itu? Nunjukin jalan ke Bukan entertain. nunjukin jalan. Iya, kayak yang bener-bener dorong Support iya, dari belakang termasuk bener-bener. itu emang dari orang tua apa emang mengenai Raya sendiri? Dari orang tua. Dari orang tua. Soalnya ya sebenarnya kalau diceritain detailnya banget pasti panjang. Cuma iya, nggak apa-apa ini sampai 10 jam juga banyak yang nonton. Nanti judulnya sahur talk show. Alhamdulillah banget sebenarnya orang tua tuh ngedukung banget gitu kan. Karena jujur dari akunya sendiri pernah ngerasain yang namanya titik di jenuhnya di dunia entertain. Cuma dari papa sama mama terus yang kayak ngeyakinin aku, terus yang ngenopang aku, terus yang ngedukung aku sampai aku alhamdulillah bisa ngelewatin ujian-ujian kayak gitu. Dan Raya ini sekarang lagi menggeluti dunia bisnis. Insya Ya Allah. kan? Namanya itu Belum boleh disebut. Masih sensor, masih Iya. sensor. Pokoknya adalah nanti pokoknya Adalah. tapi khusus cewek ya. Stay tune ya. Cowok kalau yang Tapi pakai sarung juga ini. jangan. Bisa cowok beliin bisa. buat ceweknya. Nah, Emang apa sih? Bisa. ini masih bidang fashion. Cuma soon-nya nanti bakal ada untuk cewek cowok. Cuma yang akan rilis ini untuk cewek dulu. Cewek dulu. Apa yang membuat Raya tuh pengen banget gitu usaha ini? Emang dari dulu usahanya apa emang baru-baru ini? Kalau untuk yang sekarang baru-baru ini. Baru-baru ini. Kenapanya? Mungkin karena sekarang lingkungan di sekitar itu orang-orang yang alhamdulillah orang-orang yang udah sukses, alhamdulillah juga orang-orang yang bisa membanggakan keluarga lah gitu. Jadi aku mengambil contoh dari si mereka-mereka ini gitu. Terus aku juga nyadar
ya daripada penghasilan gue cuman gue foya-foyain doang, maksudnya dalam arti kayak menyenangkan diri sendiri gitu kan, ya udah mendingan gue muterin uang gue untuk masa depan gue kelak nanti gitu. Bagus. Berarti itu yang buat suaminya Raya tuh udah enak banget tuh. Tapi lu juga mesti kerja juga. Dan ini Raya juga nggak sendiri ya sekarang. Ini siapa Iya. sih? Dari tadi tuh dia mana? Ada Belum Anissa ditanya Fitra. apa? Belum Anissa ditanya Fitra. Anyaut kenapa? Kenapa? Biasa Ica. dipanggil Ica. Ica di Ini dinding. adalah Ica-ica di dinding. ya sepupu ya jatuhnya. Iya sepupunya Raya yang suka nemenin Raya syuting. Nggak tahu deh kalau yang dulu, tapi kalau yang Raya ini setia banget sampai satu kosan bareng, gini-gini bareng, mungkin Gini-gini bareng gimana? Gini-gini. Ngobrol bareng lah. Oh. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh sama Ica. Ketemu. Malu nih bahaya nih. Gua travel Ini tanah mancing-mancing. Gini lagi. Makasih. Ini kontennya bebas kan ya, mau ngapain aja juga bebas kan? Bebas. Bebas ya udah oke. Lanjut. Ica kan juga nih Ica lagi demen juga nih mau ngikutin terjun ke Ke dunia. Dunia public Nah, figure, itu emang belajar dari Uni apa emang Uninya yang entertainment. Berawal dari kemauan orang tua. Kemauan orang tua. Terus kayak ngomong sama papanya Uni kan, terus dikasih usul udah datang aja ke sini karena gue tuh asalnya dari Batam. Oh, dari Padang. Padang itu nyokap bokap. Nah, jadi tuh Batam itu tempat ya istilahnya kayak Akhir, cuman akhir. bukan. Enggak, dia gado-gado. Gado-gado gue bang. Kayak lahir di Campur Medan, aduk. gede di sini sampai umur 4 tahun, tinggal di Blok M, lari ke Batam. Preman. Kan dong. Oh, Aku mau ngomong takut salah sobat. sama aku juga. Kita diam saja. Terus sempet tinggal di Cawang juga, di Cawang, terus tinggal di Blok M, terus pindah ke Batam, terus kayak dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA gue di Batam sama orang tua juga. Terus pas kelas 3 SMA itu orang tua setahun di sini duluan, jadi gue sama kakak tinggal sendiri di Batam. Oke, capung ya. Kayak capung. Pindah-pindah tempat kan? Ada niatan mau pindah ke Kemang nggak? Sebenarnya kalau udah punya rumah sendiri. Karang Tengah. Tahun depan, amin ya Allah. Itu kan kalau itu mah masalah pribadi. Halus banget ya kodenya lanjut. Gue nggak ngerti. Nah, kan Ica kemarin mulai casting ya? Casting atau apa? Casting. Buat ikan. Casting iklan, terus kemarin casting Film. film layar lebar juga, cuman belum dapet urusan. Amin. Udah mau layar itu. Apa ya? Layar kancah. Layar laptop aja. Layar kancah. Apa namanya? Suka bosen gak sih, Cak? Apa? Nemenin Uni? Enggak. Kenapa nggak bosan? Karena juga sambil nemenin Uni tuh sambil belajar gimana sih kayak orang di Caranya kamera, ngeliatin ya dari sisi mana sih biar kita tuh ngeliat kamera tuh gimana nanti Iya. gitu. Gue dulu suka nganterin si Ipon kan, suka yang ngeliatin ini, gini kan. Padahal dulu juga pernah ikut kan kayak gitu, entertain. Cuman udahlah. Jangan ketawa dong. Untuk sekarang kan orang yang terdekat dengan Nadia gitu kan, orang yang gimana ya, nempel banget nih. Udah Kalau bang kayak hidung ya, nggak bisa dipisahin. Kayak lubang hidung. Nggak bisa dipisahin. apa ngekor bae gitu kan, udah sepaket gitu. Sepaket ada gue, ada dia, ada gue. Nah, menurut Ica, Nadia tuh orang gimana sih? Ya Allah. Ya Allah. Uni ya? Iya. Gue manggilnya Uni. Uni itu kalau itu bahasa Padang, artinya kakak. Kalau Uni itu menurut gue dia itu orangnya sabar banget. Tapi walaupun dia mudian juga, salah satu orang yang mudian juga. Mudiannya tuh kayak gini, kalau misalkan dia kayak ada gak enak gitu kan, gak enak mood, dan dia tuh bisa ngendalin moodnya sama gue gitu loh, kayak Mas seandainya suka makan permen? Ngemut. Kan beda. Ngemut. Saya selepet juga bapak, anaknya saya bawa pulang. jangan dong. Nah jadi tuh kayak dia juga yang orangnya tuh selalu ngasih positif vibe buat gue. Ayo Masukan jangan jangan nyerah di sini aja, kalau seandainya nggak keterima casting di sini nggak apa-apa, mungkin nanti ada rencana lagi lebih baik Iya. kan gitu. Betul. Kayak Coba. nyemangatin. Raya terbang dia. Karena gue juga salah satu orang yang gampang down, kayak contohnya bukan downnya bukan ngeliatin ke orang, tapi kayak ngomongnya tuh ke orang terdekat doang, kayak nih gak keterima gitu. Ya udah nggak apa-apa Ca, nanti mana tahu nanti ada lagi.
Aku nerima kok, bener. Ini tuh apa sih podcastnya tuh untuk apa sih? Biro jodoh ya Pak? Bang Bani, Bang Mukti ini tuh biro jodoh apa biji mana ini? Jodoh teknion ya. Teknion. Ya si Itu Jang. aja sih menurut gue. Jang. Satu lagi dia orangnya menurut dia kan nanya menurut gue kan. Iya, iya. Dia anaknya suka insecure parah. Orang secantik ini cenah nih gue tarik ke Buka. Oh iya apa. insecure gitu loh. Gimana nih menurut kalian nih? Kadang gue juga heran nih sama orang-orang yang begini. Nah gitu aja sih. Pokoknya dia intinya baik. Dia selama gue di kos dia pelengkap hidup gue deh. Sarangnya Uni. Nangis. Terus Ya kalau gue bilang Sarah, si bapak yang suka ngelawak ya kalau makin malam ya. Terus Oke. ini, apa? Kenapa sih Ica itu pengen menjadi seorang public figure juga sih? Ditanya kenapa ini sebenarnya tuh dari dulu bukan niat yang untuk jadi terjun ke sini sih kayak karena dulu tuh gue lagi hobinya banget sama yang cheerleaders. Nah dan di 3 tahun gue cheerleaders di SMA, terus gue ngeliat kayak di ekspor tuh kayak ada cheerleaders di Jakarta gitu kan. Terus kayak pengen masuk, ntar kalau ke Jakarta pengen deh masuk ini, itu niatnya gue gitu kan. Terus juga pas nyampe sini orang tua bilang ikut ini ya kayak Unin aja ya gini. Bukan. Ya lah, nyokap gue. Dijual anaknya. Gak laku banget anaknya, mau teknik sana. Bercanda teknik. Berapa sih? 20. Masa? Ya kenapa kayak umur 15 ya? Ya, enggak. Itu pintu keluar sebelah sana. 28. Nah jadi kayak karena orang tua juga pengennya anaknya itu sukses kayak Amin. istilahnya keponakannya kan, kayak keponakannya juga, jadi kayak dia coba deh. Jatahnya kan keponakan kalau di bokap. Iyalah. Iya. Kalau gua ke dia sepupu. Keponakan. Iya. Enggak, kalau nyokapnya dia di gue di nyokapnya. Nah gitu, pokoknya itu jadi kayak ini gue terjun di sini tuh nih karena dukungan orang tua, jadi jatuhnya jadi kayak niatnya kayak gue harus banggain orang tua dan harus wujudin mimpinya orang tua karena orang tua gue pengen gue terjun ke sini. Tapi berarti yang mendorong Ica sama Kera ya dong? Iya, Maksudnya orang tua. Kuliah gak sih? Rencana waktu mau lulus SMA itu udah ada rencana. Iya. Rasanya banyak yang jawab. Dan tadi PHP-in belum? Rasanya. Mantap. Ya, siapa sih yang ditanya? Aduh ya Allah. Rencana kemarin lulus SMA tuh udah daftar kuliah. Rencananya tuh pengen kuliah dekat-dekat rumah kan, Umpam. Terus karena mikir pandemi nih gitu kan, kayak pengen kalau seandainya Pendemin ini yang Pendemin tanah. pandemi cenah. Nah jadi Bapak lama-lama mulai aktif ya? anak saya. Anaknya udah lahir, mulutnya mulai lancar lagi. jadi ya kayak air terjun. Nah jadi tuh nyampe sini langsung kayak orang tua mikirnya kayak kamu coba aja gini. Sebenarnya nggak ada ngelarang kalau mau kuliah silakan, tapi gue nya mikir kan lagi kayak virtual Zoom gitu-gitu. Iya. Kayak jadinya tuh Lebih sayang pengen banget ya. dapat kuliah. Insya Allah kalau misalnya pengen kuliah itu pengen dapat vibe-nya langsung di kampusnya langsung gitu loh. Nah kalau misalkan kuliah mau ngambil apa? Manajemen bisnis. Nggak nyambung. Kenapa? Banyak kok yang gak nyambung. Ya kan Ica Kan dari jadi IPS. artis. Ica kan mau jadi artis nih misalnya. Terus ngambil manajemen bisnis. Itu kan belum ada pikiran jadi artis, Pak. Tapi nyambung loh, kalau menurut gue pribadi sih nyambung, soalnya Dijual. gue dulu orang. bapaknya siapa sih? Untung bapak muda. Oh maksudnya kan secara fisik kan ngejual. Amin ya Allah. Jadi aman. Gak dosa, ini bentar lagi. Aku nggak mau ngomong. Ica udah mandi? Udah, alhamdulillah. Kemarin. Ini kan kalian salah satu customer ya, customer di Kopi Panas Dingin. Ngeliat sekarang banyak perubahan banget dari awal sampai benar-benar udah titiknya nih. Mas Dingin lagi bangkit-bangkitnya lah. Udah banyak banget perubahan. Menurut kalian gimana pendapat tentang Kopi Panas Dingin ini? Aduh nih. Asik. Ini dulu. Hah? Asik.
Datar banget. Iya belum dong Pak, ini kan baru satu kata dulu, asik. Karena Paham lah. Yuk, bisa yuk. yuk bisa yuk, udah malam nih. Iya. Asik banget soalnya, gue bener-bener hampir setiap hari ada di sini. Hampir tiap malam ada di sini. Sampai kita tuh di sini tuh Tinggal. Iya kan? Bukan. karena nongki pakai dasteran doang di sini. Itu lebih dari tinggal sih. Sebenarnya Iya kayak Emang apa yang bikin lu tiap hari di sini? nyaman sama temen-temennya. vibe-nya aja sih, kayak enak, nyaman sama vibe-nya aja sih, karena juga teman-temannya juga yang walaupun agak gesrek dikit tapi asik gitu menurut gue gitu. Terpengaruh ya? Saya nih. Kenapa jadinya? Ya, soalnya bukan bapak. Soalnya saya merasa saya sama Ica ini kalau ngomong di sini lama-lama otak makin kekikis nih. Iya, jadi otak segini, uni segini nyatu, satu jadinya. Tadi kan Ica udah kenal nih semuanya nih kayak pemain-pemain di sini ya kan, teman-temannya Uni juga itu udah lebih ngerasa nyaman ya kan. Udah. Nah cara Ica bisa masuk ke teman-teman di sini tuh kayak gimana? Kalau tipe Ica itu awal kenal pertama kali ketemu orang ya, itu tuh kayak diem dulu nih sebentar, kayak kok diem aja sih, itu kayak lagi nyari celah karena Ganggu kali dia ganggu. bukan, karena aku kalau misalkan Lagi main yang nahan. Heh, jangan diperjelas. Jangan di Thank you. Makasih jiwa. Tahu kan ini namanya kopi apa nih? Kopi aren. kopi warkop, Kopi gularen. kopi gularen, Cobain dulu dong. enak banget loh. Belum. Masa sih? Enggak, ini memang gak usah dicobain, emang udah enak, orang tiap hari minum. Begitu. Terus sekarang aduh. Kepotong dong tadi gue ngomong. Iya, coba. Nah, jadi lanjutannya itu kayak pas tiba besoknya baru kayak berusaha buat masuk ke obrolan biar asik. Nah, jadinya gacor gitu, berani gacor gitu kayak Iya, makanya gue nonton Berusaha. Ica comel. berusaha menghilangkan urat malu. Dari rumah udah diputusin dulu urat malu kan. Oke. Nyampe sini plong. Gitu, Pak. Pak. Sekian, terima kasih. Udah boleh pulang belum ini? Oh, belum. Belum. Tapi kan si apa namanya? Raya kan model juga, iklan juga, main sinetron juga, lagi jalan YouTube juga, punya bisnis juga. Dari kelima ini tuh yang lebih nyaman tuh di mana? Kalau dibilang nyamannya mungkin dunia sinetron, karena dunia sinetron tuh yang paling lama aku jalanin kali ya. Dan Berapa ya lama? dari Awal orang dari Madun. dari sebelum Madun ada judulnya gadis dari gadis. Ih, astagfirullahaladzim, potong nggak mau gue. Nggak mau. Sekarang udah gede. Kan udah dewasa. Belum kelar ngomong. Udah dewasa. Kan sekarang udah dewasa. Mas lu gue tua banget. Enggak. Gak dosa banget ini bapaknya Tino. Dewasa gitu. Dipotong lu. Ulang tahun lu sama. Udah remaja gitu Iya. kan. Mana lo? Gitu deh pokoknya dari sebelum Madun itu ada di gadis, baru habis itu di tendangan Madun, baru habis itu ketemu sama yang lain gitu. Jadi sekarang ini. ya sampai sekarang ini alhamdulillah. Jadi kalau misalkan dibilang nyaman, ya nyaman itu di dunia sinetron gitu. Dan kan pasti di Ica sama si Raya kan main Instagram juga kan. Setiap postingan-postingan kalian kan pasti banyak dong komentar-komentar cowok atau apa-apa kalian. Tanggapan kalian tentang cowok-cowok yang berkomentar, kadang ada yang pro dan ada yang kontra. Itu cara menanggapinya kayak gitu. Uni. Lebih mungkin ke netizen kali ya, Iya, lebih ke lebih netizen. Apa ya? Kalau untuk sekarang ini di beberapa tahun belakangan ini alhamdulillah nggak ada orang atau netizen yang ngomong sampai kasar-kasar di Instagram tuh alhamdulillah nggak ada. Cuma kalau dulu memang pernah, soalnya zaman 2016 tuh sekitar 2016 tuh ada. Nah, kenapa aku bilang sebut nggak ada? Karena itu tergantung dari kitanya sendiri gitu loh. Karena yang ini menurut aku pribadi ya, sosial media itu kita yang pakai dan kita yang ngatur sendiri.
kontennya kita tuh mau yang kayak gimana. Kalau konten kita memang sengaja untuk nyari dibully, sengaja untuk nyari dihujat, ya memang akan menerima itu semua gitu. Nah jadi frekuensinya ya. ya jadi tugasnya kita sebagai public figure juga ya kalau bisa ngejaga itu semua dan malah nyari orang yang banyak yang suka sama kita. Kalau bisa tuh seperti itu, tugasnya malah kayak gitu. Dan lebih baik kalau ketika ada orang kayak gitu lebih baik kita diam. Ya, Karena kan dia komentar kita ambil aja komentar itu. Jadi kan itu ibaratnya Jadi masukan. kayak masukan. Jadi masukan motivasi sih jatuhnya. Motivasi. Kayak biar nanti kalau selanjutnya mau posting nih kita harus mikir juga nih, jangan asal posting, harus mikir kayak ini bakalan nanti jadi hujatan buruk atau bakalan kayak Ini lebih baik jangan diposting. Kok kalau gue posting buruk semua ya? Emang mukanya gelap. jahat deh, makin malam. Komenannya kagak ada yang bener mana. Oke, sekarang kita punya game jawab cepat, yaitu pertanyaannya adalah pernah atau tidak pernah. Aduh. Ayo. Itu harus cepat ya? Ayo. Harus cepet Cepet banget. ya, harus cepet ya. Jadi kalian berdua harus jawab pernah atau tidak pernah. Nggak pernah semua udah. Ya, hitungan ketiga 1, 2, 3 langsung jawab ya. Ya. Ini siapa dulu yang ditanya? Barengan. Oh, barengan. Jadi ntar kita tanya Terus alasan. ada alasannya nggak? Maksudnya kita ngasih tahu alasannya kenapa gini Ya ada gini gitu. dong, masa nggak ada. Oke. Please deh. Oke. Alright. Dosa. Pernah atau tidak pernah? Enggak. Belum. Oh iya, maaf. Lanjut. Sajul menaruh. Sabar. Minum dulu nih tisu. Pernah atau tidak pernah salah manggil orang pas lagi di mall? 1, 2, 3. Pernah. Ica dulu. Pernah. Kenapa? Waktu itu terakhir di Batam sih. Salah karena dia mirip banget sama temen gue, jadi kayak manggil terus kenceng, pede lagi gitu. Kiranya gue. Kita baru kenalan tuh, aku belum masih di kenal. Batam. Gitu kita. Anda di Kemang, gue di Batam. Kalau Nadia, belum kelar. Udah. Udah. Nah. Kalau gue pernah. Nah jadi kalau gue malah tante gue. Dikiranya tante. Iya, dikirain tante kan pas dari belakang. Oh. Mirip banget. Bukan. Bisa. Ya udah pas dipanggil gitu kan. Aku dulu manggilnya mama juga. Mama gitu kan. Pas nengok, Waduh. bentar ya mau ke mama. Aku bilang lagi. Ya beneran maksudnya. Bentar ya. Gue pas bentar balik, ih malu. Lu yang manggil gue yang malu ya? Itu waktu masih punya malu ya. Sekarang Gak ada. Itu nggak dijawab. Iya deh. Kok gue yang malu, Cah? Lanjut. Ya. Pernah atau tidak pernah Oh ya. ketawa pas lagi nongkrong tapi tidak tahu apa yang diketawain? Kan barengan senang. 1, 2, 3. Kapan? sering sih waktu di tongkrongan Batam juga, di sini juga sering. Karena biar Tahu aja ya. biar masuk. Biar asik ya. Saya juga itu kan suara keputusan. Itu dia. Apa sih nggak tahu? Itu tuh biasanya kalau misalkan kita kayak baru masuk di sebuah cycle nggak sih? Iya, Kayak baru. masih nyari job. Iya, celah-celah kayak gitu. kemarin mau cara masuk nih mau ngobrol nih gimana So asik. kan? Iya, So asik. asik aja. Masih anak baru pakai kacamata bawa map. Itu gua bang. Iya banget. Mau ngelamar kali itu. Nobita ya. Lagi. Pernah atau tidak pernah pakai nama keartisan lo untuk kepentingan pribadi? 1. Tunggu. Mikir dulu bentar. Oh ya. Ya. Oke. Ngerti? Paham? 1, 1, 2, 3. Nah, Karena gua alasan gue ya belum jadi artis bang. Aduh Amin. Segera. Amin. Insya Allah kedepannya jadi uang masih. Besok kan itu pabrik juga. Amin ya Allah. Pernah? Pernah urusan pribadi kan? Ya. Pernah. Kayak ini kali mau masuk Dufan. Oh enggak. Pak saya nih Raya nih. Saya kayak POP nih masuk duluan. Gimana? Ya misalkan kayak ketemu sama orang terus maksudnya lebih meyakin, misalkan kita mau kerja sama. Nah, sebelumnya aku tuh jarang banget cerita sama orang profesi aku apa. Misalkan orang nanya, ya kerjanya apa? Ya belum kerja, cuman dibilang kalau misalkan udah kuliah apa belum, ya cuma bantu-bantu orang tua aja, paling ngomong kayak gitu kan. Nah, cuma untuk meyakinkan si orang tersebut untuk kerja sama akhirnya cerita. Gitu. Paling gitu doang. Begitu. Tapi suka malu sendiri gak sih kan? Ya enggak lah, kecuali kalau orang yang nggak percaya atau nolak ya itu gue malu.
Siapa sih lu Mbak? Nggak pernah sih, ya Allah. Oke nih pertanyaan terakhir ya. Ya. Pernah atau tidak pernah cerita ke orang tua tentang atau curhat sama orang tua tentang pacar kalian? Curhat tentang pacar. 1, 2, ya tungguin. Gue bengong lagi. 1, 2, 3. Nah, Tentang apa? tentang pacar, tadi kan air pacar. Iya, gimana sih? Curhatnya itu kayak gimana? Curhatnya kayak tentang ada masalah, pernah ada masalah terus kayak disakitin gitu-gitu. Disakitin. Oh, bisa. Ya. Digebukin. Bukan, Mbak. Ya gimana sih cowok kalau nyakitin lah gitu. Jadi gue cerita first time banget dan baru pertama kali cerita. Nanyanya mengarah aja terus. Udah deh, gak usah bahas. Gue gak punya pacar. Kalau Danu, Danu gimana? Danu pernah nggak? ini nih maksudnya. Nggak apa-apa, Danu kayak kita nanya Danu. Danu pernah nggak curhat sama orang Selalu. tua? Nggak mungkin. Gue nginep rumah dia, mainnya pagi pergi. Dia pulang, mainnya udah tidur. Mana ceritanya? Enggak, orang dia cerita kayak gini. Gue mau dijodohin tahu. Emang iya. Emang Nggak iya. tahu ya. Emang iya. Tapi kalau curhat kayaknya nggak pernah dia. Enggak, Gue bangun, mainnya udah nggak ada. Terus dia pulang, mainnya udah tidur. Makanya yang curhat namanya lewat chat. Dia curhatnya sama biawak. Oke. Pernah. Pernah, tapi Raya. jarang. Apa? Pernah nggak? Selalu. Selalu cerita. Selalu cerita. Ke nyokap apa bokap? Dua-duanya. Dua-duanya. Cuma ya mungkin tergantung kondisi ya. Kalau sekarang Iya, ini pasti kan cewek sendiri ya. iya, kalau sekarang kan lebih sering dianterin apa-apa sama bokap gitu kan. Jadi ya lebih banyak cerita ke bokap. Soalnya dari gue pribadi makin kesini gue ngerasa gue makin harus berhati-hati untuk cerita, apalagi untuk masalah pribadi ya, deep talk kayak gitu. Gue lebih suka cerita sama orang tua karena sebaik-baiknya nasihat menurut gue itu nasihat dari orang tua. Iya benar sih. Betul. Maupun apapun itu misalkan nasihatnya jelek ataupun kita tetap aja. Pasti. Oke, jadi terima kasih buat Nadea Tanjung dan Ica Anissa Fitra. Asa Fitri. Oh lahirnya pasti bulan 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 Fitri. bulan Desember. Terima kasih buat Ica sama Raya sudah mampir ke sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga senang bisa main lagi ke sini. Dan buat kalian semua jangan lupa selalu di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Raya apa? Nadea Touch Official. Nadia Tas Official. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya sama yang lain. Jangan lupa mampir ke kedai panas deh. Jangan lupa cobain ini enak banget, rekomen. Ini enak banget. Parah, ih gue udah tinggal segini malah. Ini minumnya harus dikit-dikit. Dikit-dikit Menikmati. hemat buat besok soalnya. Bisa ntar aja ambil bisa. Ya pokoknya kalian juga harus komen siapapun mau sama siapapun, nanti komentar kalian insya Allah bakal kita baca. Dan terima kasih buat semuanya, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye bye.